lihat ke samping pohon, ternyata ada. Mukanya buruk sebelah. Itu saya lihat kiri kanan banyak teman. Itu saya tiba-tiba sama guru saya nangis benar-benar nangis. Karena saya lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Kali ini ini bukan tenda-tendaan ya, tapi tenda beneran. Sekarang gue ada di Puncak Manik, Salak 1. Di mana sih masuknya nih? Sukabumi ya? Ya, Sukabumi. Iya, Sukabumi. Ya, pokoknya di puncak Gunung Salak di Puncak Manik. Baru banget sampai tadi jam 10:30 karena habis melakukan perjalanan selama 13,5 jam. Rekor paling lama gue naik Gunung Salak. Anjir, gara-gara battle scars. Oke. Jadi sekarang gue lagi sama Kang Uya. Kang Uya ini kebetulan ngebantu kita sekarang buat nemenin atau nge-guiding ke Salak lewat Cimelati. Kita tadi naik lewat Cimelati. Terus ngobrol-ngobrol tadi habis makan, ternyata Kang Uya kan sering banget kesini. Terus jadi ada beberapa cerita ya Kang ya? Ya. Jadi Kang Uya ini coba pengen nyampein cerita horor Gunung Salak, dan kita nyeritainnya di puncak Gunung Salak. Kayaknya menarik ya. Kang, lo mau ngenalin diri sendiri atau gimana? Ada Facebook, Instagram atau Facebook? Instagram ada Apa? Mulia Dinata 012. 012. Nanti gue tulis juga ya. Siap. Ya. Kang Uya, sebelum lu cerita kerjaan setiap hari atau itu Kerjaan setiap hari sih narik telur ya. Oh. Kulakan gitu Iya, ya. Kulakan telur. Ini mas sambilan aja ya. Iya. Sambil hobi-hobi ngegayat gitu ya. Oke, Kang Uya, mangga sok mau cerita apa? Jadi di sini saya mau cerita tentang pendakian 2020. 2 tahun lalu berarti. Iya, 2 tahun lalu. Tahun 2020 pendakian bersama guru saya berdua. Terus guru saya tuh tiba-tiba nge-WA WhatsApp. Gak tahu ada apa. Suruh packing barang jam 4 sore naik ke Puncak Manik. Saya kan wah kaget, tiba-tiba suruh naik. Ada apa? Ini guru ngaji ya? Iya, guru ngaji. Akhirnya packing. Setelah selesai packing, saya berangkat ke rumah guru saya. Setelah itu dia ceritain kenapa ngedadak banget. Karena ada panggilan dari Sohibul Karomah Pakom Gunung Salak. Oh. Mbah Salak lah ya kalau. Iya, Mbah Salak. Setelah itu oke lah, beres packing di rumah guru saya lagi. Terus berangkat jam 4 lewat Citaman, Curug 3 Undak. Jalan seperti biasa jalan, tidak ada apa-apa. Setelah nyampe pos 3 itu kita maghrib ya? Bukannya sholat, malah bikin kopi dulu. Akhirnya tiba-tiba di samping ada yang suara ngegram. Segala macam itu. Iya, wah apa tuh? Saya nggak hiraukan lah. Tiba-tiba sekali lagi. Terus guru saya ngecek lah, akhirnya tuh dicek, ternyata suruh sholat, bukan ngopi dulu. Kopi ngajian lah ya. Iya, akhirnya sholat tuh. Terus selesai sholat, ngopi, makan, habis makan ngopi, udah tuh beres packing lagi. Setelah itu habis itu berangkat lagi tuh start 6:30 dari pos 3. 6:30 tuh di perjalanan tuh biasa pas pertengahan pos 4 yang di gubuk tadi
namanya aja gubuk. Iya. Padahal emang nggak ada gubuknya. Iya, nggak ada, namanya doang. Kayak pos bayangan. Biasa berangkat, set, pas nyampe gubuk tiba-tiba di atas ada keluar. Saya lihat ke atas, kaget, kok ada ekornya. Oh gitu. Pas dilihat, wah itu hancur banget mukanya. Itu gak tahu sejenis apa gangguan di situ. Udahlah saya hiraukan. Dan di pertengahan lagi terus jalan lagi, belum nyampe pos 4 ada lagi kecium bau bangke. Bau bangke. Bau busuk bangkai. Bau busuk. Pas saya lihat ke samping pohon ternyata ada. Mukanya buruk sebelah. Hancur sebelah. Hancur sebelah. Tapi sosoknya laki-laki atau perempuan? Sosoknya tuh laki-laki. Kalau pakaiannya kelihatan nggak? Pakaiannya tuh dia tuh kayak seperti apa ya? Seperti zaman dulu lah. Pakaiannya seperti zaman dulu. Setelah itu udahlah, nggak dihiraukan lagi. Dan saya bawa penerangan cuma satu. Penerangan di jalan tuh cuma satu. Udahlah, jalan lagi, jalan. Ada lagi pas di Masih belum pos pos 4. Udah pos 4 tuh, ada lagi nyampe pos 4. Udah ditungguin, tinggi besar, kakinya di bawah. Saya gak berani nengok ke atas. Saya tanya guru saya, namanya Ustadz Ombi ya, suka dipanggil AA. Terus pas itu AA, itu apa? Udah biarin aja, biarin. Ini lama kelamaan kok ngeyel, ngikutin dari pos 4 tuh, ngikutin. Akhirnya guru saya dengan kebisaannya dia, dengan doa-doanya dia, udah tuh aman. Aman, jalan lagi dari pos 4 menuju pos 5. Nah, menuju pos 5 itu saya lihat kiri kanan banyak banget. Banyak tuh sosok penampakan. Pokoknya kayak dia penasaran tuh, apa sih ini orang ngapain sih gitu malam-malam di sini. Maksudnya sosoknya tuh kayak apa? Kayak manusia biasa pada umumnya atau bentuk-bentuk Sosok makhluk-makhluk astral yang kayak di umum-umum, misalnya kayak kuntilanak, iya. kayak pocong kayak gitu. Sosoknya tuh seperti ada yang kuntilanak, ada yang pocong, ada yang anak kecil. Nggak ada Udahlah. sosok yang menyerupai manusia. Iya, gak ada. Udah dah, jalan lagi sampai pos 5. Alhamdulillah nyampe pos 5. Dari pos 5 udah aman. Diam dulu. Terus dari pos 5 tuh diam dulu sebentar, terus jalan lagi menuju pos 6. Nah, di pos 6 ini kan disebutnya, diceritainnya sama orang zaman dulu tuh negeri di atas awan. Negeri di atas awan tuh itu tuh emang bener orang yang lihat tuh ada perumahan kayak rumah-rumah gitu zaman dulu. Jadi kayak ada kayak perkampungan. Iya, atau kayak apapun ada di situ. perkampungan apapun di situ. Aduh, ini percobaan apa lagi? Saya ada panggilan dari Seribu Karomah di sini, Gunung Salak. Udahlah, saya berhenti sejenak, baca doa dulu di situ. Udahlah, hilang perkampungan itu, nggak kelihatan lagi. Aman dari situ. Jalan lagi, pertengahan ke puncak, ada lagi sosok perempuan lagi yang mukanya hancur banget, beda kayak yang di bawah. Hancur, benar-benar hancur. Saya bingung tuh, ini sebenarnya apa sih yang mereka mau gitu. Kok nggak berhenti? Iya, kok nggak berhenti gangguan ini? Apa ini cobaan untuk panggilan Sohibul Karomah di sini atau apa gitu? Ya udahlah, hiraukan lagi, terus jalan lagi. Pas di atas, pas di sini nih, di bawah yang tadi si Om dijemput, pertigaan tadi. Nah, di situ saya tiba-tiba sama guru saya nangis, benar-benar nangis, karena saya lihat Sohibul Karomah dijemput di bawah. Udah, alhamdulillah saya nangis lama di bawah. Malah merinding pas kalimat itu. Iya, saya nangis dijemput di bawah. Ternyata cobaan ini tuh
nyampe ke Gunung Salak tuh untuk ziarah tuh bener-bener godaannya tuh banyak banget dari bawah tuh sampai atas. Ternyata dijemput di bawah. Akhirnya saya nangis sama guru saya. Sampai puncak sini saya nangis, dan di puncak tuh gak ada siapa-siapa. Cuman berdua. Dan tenda saya pun karena mau tawasul, saya diriin tenda di depan makom seadanya aja, depan makom. Terus saya tawasul. Setelah tawasul udah tuh makan tidur. Nah di tenda tuh saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya sama guru saya tuh meriangan berdua malam-malam, padahal gak kenapa-napa. Meriangan. Saya bangun tuh jam 12. Oh lupa, saya nyampe puncak tuh jam 11 malam. 11. Terus tawasul setengah jam, baru ini makan tidur meriang loh. Setelah itu tiba-tiba sembuh seketika meriangnya, nggak nyampe sejam sih meriangnya, tiba-tiba sembuh, aneh banget. Nah pas itu saya mau tidur lagi, tiba-tiba udah rame tuh di pelang tuh, udah rame padahal gak ada orang sama sekali, cuman kedengaran suara dan lalu lalang. Saya bangunin guru saya, bangun, itu apa di puncak? Udah biarin aja, saya penasaran. Senter tiba-tiba saya lihat matanya nyala, nyala. Saya kaget, Allah Akbar. Saya masuk lagi ke tenda. Kata guru saya, dia sambil ketawa, makanya jangan iseng, katanya gitu. Gak usah penasaran. Gak usah penasaran. Ya kan saya orangnya penasaran kan gitu, saya bilang. Udah dah lanjut tidur. Udah tidur tuh akhirnya gak ada apa-apa tuh pas tidur, sampai pagi pun gak ada apa-apa. Terus malam kedua kan saya 2 hari 2 malam ya. Malam kedua nginep di sini, saya main ke pelang sama guru saya tuh, main ke pelang sini. Tiba-tiba puncak Manik ya. Iya, tiba-tiba dari bawah ada naik ke atas, kaki doang segini. Serius. Jadi dari perut ke bawah. Saya bener-bener, wah saya gak kearuan itu. Kata guru saya, udah jangan takut, gak apa-apa. Guru saya samperin, dia baca-baca doa langsung hilang, hilang. Tapi sempet ngedekat. Saya geser pun ngedekat, bener-bener ngedekat itu. Itu parah banget ya. Teror terparah itu. Iya. Cuman habis malam itu udah nggak apa-apa. Hanya pagi tuh, udah pagi saya turun. Oke. Nggak apa-apa. Teman-teman, jadi informasi ya. Iya. Ya di area Puncak Manik itu ada makom ya, bukan makam ya, tapi makom atau petilasan dari Mbah Salak. Iya. Bisa ceritain sedikit nggak? Siapa sih sosok Mbah Salak itu? Apakah beliau dulu yang memiliki mungkin pondok pesantren di sekitar Gunung Salak atau apa gitu? Kalau cerita. Jadi zaman dulunya tuh kan makam Mbah Salak tuh seperti kita ini, cuman dia masih keturunan wali Allah. Wali Allah yang menjauhkan diri dari pemukiman dan betapa di sini, mengasingkan diri dan mempertebal agamanya di sini. Tapi ini belum pernah soalnya. Oke, itu tentang makom atau petilasannya Mbah Salak di sini. Gue balik ke cerita lo tadi. Iya. Pada saat yang pertama lo lihat ada ke bawah gitu, itu sosok perempuan atau nggak kelihatan sosoknya? Pokoknya nggak kelihatan, tapi ada rambut putih. Iya. Kain putih, cuman ada buntut gitu. Nah itu kayak gitu ya. Iya. Terus yang kedua tadi di yang bau bangkai itu menandakan
menandakan apa gitu? Apakah begitu bau bangkau terus langsung kelihatan semua wujud yang ada di situ? Yang bau bangkai itu kelihatan satu, emang bener di situ tempat. Yang muka hancur. Iya, yang muka hancur di situ. Kedengeran orang minta tolong Yang minta tolong sih pas pos 6. pas pos 6 sih banyak itu. Bukan bunyi, satu dua. bunyi minta tolong. Bunyi minta banyak. tolong. Minta tolong. Soal- Banyak banget ini. Soalnya ya ini langsung gue ceritain di sini nggak apa ya, Kang Awan mana? Ya Kang Awan ya. Siap. Jadi tadi ya kita kan udah duluan kan, Iya. dia udah duluan, kita berlima. Jadi Kang Awan kan barusan cerita juga. Kalau yang sekelebatan tuh bukan 1-2, Iya, banyak. Emang banget. iseng, emang tempatnya. Cuman di sini. yang Kang Awan tadi lihat jelas itu 2 Iya. sosok. Iya, sampai dia agak sempet down juga. Gua pun ngeliat tadi. Cuman 1 kali. Yang kalau yang kelebatan mah nggak usah dihitung, Iya. banyak gitu. Cuman kalau yang sosoknya benar-benar ngejegrek itu di depan muka tadi tuh, ya 1 memang jelas banget, sejelas-jelasnya tuh. Jadi, nah itu kalau sosok. Kalau bau-bauan, gua nggak nyium sama sekali. Iya. Hanya tadi setelah pos 6 itu bunyi. Yo. Yo mari. Bunyi orang minta tolong tuh banyak. Iya, banyak banget di situ. Terus bau ini bang, popcorn. Bau popcorn ya. Yang anehnya kan, Nggak tahu popcorn atau apalah. iya masalahnya kan kita di situ cuman gua sama lu tadi berdua Iya, terakhir. Jadi memang di pendakian hari ini tuh ya cuman gua sama Kang Awan tadi berdua terakhir, nggak ada orang lain kan. Kalian udah pada duluan kan. Iya. Tinggal kita sama Kang Awan nyium bau popcorn, gua enggak. Cuman yang jelas tuh di setelah pos 6 pokoknya udah mulai ketinggalan gua berdua. Nah itu Mulai. tolong. Awalnya nggak bunyi tolong, awalnya kayak orang ngobrol biasa. Iya. Wah udah mau nyampe, kan estimasi gue dari pos 6 ke puncak kan wah paling setengah jam kan Iya, gitu kan. heeh. Paling setengah jam, ternyata kok agak lama ya gitu bang. Dalam hati, kan gue ngomong ke Kang Awan aja berapa lama lagi bang? 10 menit Kang, 5 menit Kang, Iya. gue jawabnya gitu-gitu aja. Cuman dalam hati, kok lama ya nih gue jalannya. 1,5 jam ya kita jalannya. Iya. Terus Gua tuh- mulai banyak itunya di setelah pos 5 ya. Ya, pokoknya dari mulai setelah pos 5 ditambah setelah pos 6 itu yang gue. Jadi awalnya kedengaran suara orang ngobrol aja. Ngobrol tapi rame gitu berisik. Iya. Di sisi kanan. Nah, jalan itu kan kita nanjak terus kan begini terus lurus ya. Kok pindah ke kiri gitu berisiknya. Nah, nggak lama hilang, seret, nggak nyampe 1 menit baru. Tolong. Iya. Jadi rame. Ya akhirnya, tapi untungnya ya gua karena barang Kang Awan jadi berani. Iya. Jadi selon lah pokoknya, jadi selon ya. Ya alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa. Maksudnya kalau emang kenapa yang kayak gitu-gitu kan namanya ini tempatnya lah ya. Iya. Ya sudahlah, yang penting kita nggak keganggu secara mental, kita masih aman, secara fisik juga masih aman, jadi alhamdulillah. Tapi bener tadi yang dijemput sama Iya, itu bener banget. beliau itu Bener di banget itu. pertigaan Heeh. mata air ya, Iya, di berarti ya. pertigaan mata air. Pertigaan mata air. Kalau boleh dikasih tahu juga sosok karismatik beliau tuh seperti apa sih? Gimana ya? Susah ya gambarin Susah itu, sih gambarin. selalu bercahaya. Selalu bercahaya. Bener nggak? Bener banget itu. Cahayanya tuh putih. Bener itu, bener. jelas gitu kan? Enggak bukan settingan dari omongan saya, bener banget itu. Iya. Saya yang lihat real banget itu. Karena ya karena saya kan nggak pernah tahu sosok beliau seperti apa. Cuman pada saat melihat sosok seperti itu di sini gitu, pasti pikirannya langsung ke sana. Oh mungkin ini beliau. Karismanya itu benar-benar membuat jadi adem Iya, gitu. jadi adem gitu. Ya itulah gitu. adem dan terharu itu mah. Ya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman datang ke
Salah atau Manik ya minimal tawasul lah, kirim Fatihah Iya. gitu kan, mampir Izin kalau dulu, izin kirim pulang Fatihah. izin. Kayak gitu-gitulah, usahain kayak gitu karena biar bagaimanapun beliau tetap pernah berada di sini untuk memperdalam ilmu agama gitu, buat Islam tentunya. Bro, makasih cerita singkatnya. Iya. Gak usah terlalu panjang-panjang ngomongnya Terus karena ini, Om, ini. bentar Apa nih? ada titipan lagi ya dari beliau langsung. Oh, barusan. Nah, bukan, itu udah setahun yang lalu sih. Oh, oke. Siap. Jadi titipannya gini, pakai bahasa Sunda aja ya. Mangga. Nah, tapi nanti dikasih arti. Iya. Jadi kata dia tuh rumah aing, imah aing, imah sia. Imah sia imah aing. Saha anu arek teu bener ini ke Gunung Salak ku aing dipoekeun di jalan. Artinya kalau pakai bahasa Indonesia, Jadi rumah saya, rumah kamu. rumah kamu, Ya rumah saya. kamu, ya rumah saya. Jadi kalau kalian niat jelek di perjalanan atau apa di Gunung Salak, pasti digelapin di jalan. Oke. Itu ipat-ipat lah ya, Iya, maksudnya pesan beliau ya. Iya. Jadi itu teman-teman, jadi ini salah satu bukan kearifan lokal atau budaya sebetulnya, tapi sesuatu pesan yang mungkin disampaikan secara turun-menurun Iya. ke murid-muridnya beliau ya. Jadi rumahnya beliau ya rumah kita ya rumah beliau. Maksudnya rumah itu pada saat kita datang di sini gitu, ke sini ya datanglah sebagai kayak rumah sendiri. Iya. Jadi sama-sama menghargai lah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita punya sesuatu niat yang buruk, maka kemungkinan besar akan digelapkan, entah itu disasarin, entah Iya. itu apa, pokoknya yang penting digelapkan. Jadi mudah-mudahan siapapun teman-teman yang mau datang ke Gunung Salak tidak memiliki niat yang buruk. Iya. Gitu aja. Yo, makasih banyak. Ada pesan lain nggak? Siap. Udah Om. Ada pesan lain nggak buat teman-teman pendaki yang pengen naik ke Gunung Salak? Mendingan lewat mana? Rekomendasinya lewat mana? Ya intinya kalau pendakian Gunung Salak mending langsung lewat jalur Cimlati sih, biar cepat resmi. Terus ada jaminannya juga ya. Kalau apa-apa tuh kan, kalau misalkan ada yang amit-amit ya, Cedera. kalau ada yang cedera, ada yang hilang gitu kan, Sarnya ada ya? bisa dicari. Jadi ini menyambung omongan masnya ya, akangnya. Jadi tadi pagi atau tadi malam tuh gue ngobrol di base camp SAR-nya Iya. Cimlati. Cidahu itu memang sudah agak berkurang volunteernya karena wisatanya jauh lebih besar di sana dibanding untuk kegiatan pendakian gunung. Iya. Jadi pada saat terjadi punten jeleknya ada insiden terjadi di Iya. jalur Cidahu, itu agak lambat penanganannya karena kekurangan volunteer di sana. Nah, kalau di jalur Cimlati memang dikhususkan untuk jalur pendakian gunung. Jadi memang volunteernya siaga lah gitu. Iya. Kalaupun terjadi apa-apa dari sini cepat gitu. Dan termasuk jalur tercepat lah ya inilah ya. Iya termasuk. Sampai ke Puncak Manik gitu. Ya, itu aja teman-teman pesan dari gua sama si Akang. Mudah-mudahan ada hikmah di balik cerita kita atau ada yang bisa dipetik suatu kebaikan dari cerita kita berdua. Terima kasih banyak. Salam santai dari Puncak Gunung Salak, Puncak Manik Gunung Salak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.